Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pembelajar cilik yang pemberani dan disayang Allah. Jumpa lagi dengan Kakak Devisha di channel Pembelajar Belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Idris yang cerdas dan pandai menjahit. Nah, hari ini kita masuk ke episode 3. Kita akan menyimak kisah seorang nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Beliau adalah Rasul pertama yang diutus ke muka bumi untuk memperbaiki kaum yang nakal. Siapa beliau? Benar sekali, beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adik-adik tahu tidak, Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun loh, dan beliau membuat sebuah kapal raksasa di atas gunung. Wah, kok bisa? Yuk, kita simak kisahnya sampai habis. Adik-adik pembelajar, dulu setelah Nabi Adam dan Nabi Idris wafat, manusia hidup rukun menyembah Allah. Tapi ada satu tipuan jahat dari iblis. Di zaman itu ada 5 orang solih atau orang baik yang meninggal dunia. Nama mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasr. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, iblis membisikkan ide kepada manusia. Hei, buatlah patung-patung gambar orang solih itu, supaya kalian semangat beribadah kalau melihatnya. Awalnya patung itu cuma dilihat saja untuk kenang-kenangan. Tapi setelah orang-orang tua meninggal dan ganti anak-anak mereka, ilmu agama mulai hilang. Akhirnya patung-patung itu malah disembah. Inilah pertama kalinya terjadi kesyirikan atau menyembah selain Allah di muka bumi. Karena itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul pertama untuk mengingatkan mereka. Sembahlah Allah saja, jangan sembah patung batu yang tidak bisa bicara. Adik-adik, tugas Nabi Nuh itu berat sekali. Beliau mengajak kaumnya siang dan malam. Di tempat ramai, beliau mengajak. Di tempat sepi, beliau menasehati. Tapi apa balasan kaumnya? Di dalam Al-Quran surat Nuh diceritakan, setiap kali Nabi Nuh mengajak kebaikan, mereka malah menutup telinga dengan jari dan menutup kepala dengan baju karena sombong. Mereka mengajak Nabi Nuh. Kira-kira berapa lama Nabi Nuh bersabar? Apakah setahun? 10 tahun? Allah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Masya Allah, hampir 1000 tahun adik-adik. Tapi sedihnya, kata Ibnu Abbas dan para ahli tafsir, jumlah pengikut beliau sedikit sekali. Sebagian ulama mengatakan hanya sekitar 80 orang saja yang mau beriman. Bayangkan, 950 tahun dakwah yang ikut cuma sedikit. Ketika kaumnya sudah sangat keras kepala dan bahkan menantang azab Allah, Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon dan membuat bahtera atau kapal besar. Nabi Nuh mulai memotong kayu dan menyusun paku. Nah, di sini ujian kesabaran datang lagi. Nabi Nuh membuat kapal itu bukan di laut, tapi di daratan yang jauh dari air. Setiap kali pemimpin kaumnya lewat, mereka tertawa berhahak-hahak. Hahaha, hai Nuh, kemarin kamu jadi nabi, sekarang kamu jadi tukang kayu. Buat apa bikin kapal di tempat kering begini? Kamu sudah gila ya? Tapi Nabi Nuh menjawab dengan tenang. Jika sekarang kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Sampailah kita pada waktu yang dijanjikan. Tanda azab pun datang. Air mulai memancar deras dari dalam tanah atau tanur, dan langit mencurahkan hujan yang sangat lebat. Bumi berubah menjadi lautan. Nabi Nuh segera mengajak orang-orang beriman dan sepasang hewan dari setiap jenis, jantan dan betina, untuk naik ke kapal. Kapal pun mulai berlayar di atas ombak yang tingginya seperti gunung. Di tengah ombak besar itu, Nabi Nuh melihat anaknya yang kafir sedang berenang menjauh. Hati seorang ayah pasti sedih. Nabi Nuh memanggil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir." Adik-adik tahu tidak apa jawaban anaknya? Dia sombong dan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi supaya tidak kena air." Nabi Nuh berteriak, "Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah, kecuali orang yang disayang Allah." Tiba-tiba, biur, gelombang besar datang memisahkan mereka. Anak Nabi Nuh pun tenggelam bersama orang-orang yang sombong.
Sedih ya adik-adik, padahal ayahnya seorang nabi, tapi anaknya tidak mau taat. Akhirnya, semua orang kafir tenggelam. Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan langit berhenti hujan. Kapal Nabi Nuh pun berlabuh dengan selamat di atas gunung Judi. Nabi Nuh dan orang-orang beriman turun dengan penuh rasa syukur. Dari keturunan Nabi Nuh inilah manusia kembali berkembang biak hingga menjadi kita sekarang. Makanya Nabi Nuh disebut sebagai bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Nah, pembelajar cilik, apa pelajaran berharga dari kisah ini? Sabar. Nabi Nuh sabar berdakwah selama 950 tahun. Kalau kita belajar susah sedikit, jangan menyerah ya. Taat orang tua. Jangan seperti anak Nabi Nuh. Kita harus dengar nasihat orang tua selama itu baik. Jauhi syirik. Jangan menyembah selain Allah, dan jangan berlebihan mengagumi seseorang sampai mengkultuskannya. Sekarang waktunya kuis. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya? A. 100 tahun. B. 950 tahun. Jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Di episode selanjutnya, kita akan membahas nabi yang kaumnya tinggal di rumah-rumah raksasa yang dipahat di Bukit Batu. Tapi mereka sombong karena merasa paling kuat. Siapakah itu? Ya, Nabi Hud alaihi salam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pembelajar Belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.